boleh? Oke, aku mulai share screen ya. Oke. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok petrokimia yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ahmad Rifai Sanuhung, yang kedua ada Atikotul Nur Hidayah, yang ketiga ada saya sendiri Azhara Skar Putri, dan yang keempat ada Tirsya Kamelia Samang. Yang pertama, profil pabrik akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama ada definisi petrokimia. Petrokimia adalah bahan kimia apapun yang diperoleh dari bahan bakar fosil. Ini termasuk bahan bakar fosil yang telah dipurifikasi seperti metana, propan, butana, bensin, minyak tanah, bahan bakar diesel, bahan bakar pesawat, dan juga termasuk berbagai bahan kimia untuk pertanian seperti pestisida, herbisida, dan pupuk, serta bahan-bahan seperti plastik, aspal, dan serat buatan. Industri di petrokimia sendiri dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, industri petrokimia hulu. Industri petrokimia hulu akan mengolah bahan dasar yang digunakan menjadi produk setengah jadi atau produk antara. Contohnya ada metanol, etilena, benzena, butadiena, dan propilena. Pada industri petrokimia hulu, bahan setengah jadi tersebut akan dikirim ke industri petrokimia hilir untuk diolah menjadi produk siap pakai. Yang kedua ada industri petrokimia hilir. Industri petrokimia hilir adalah pengolahan produk setengah jadi dijadikan produk siap untuk dipakai dan digunakan. Contohnya seperti nilon, plastik, karet, sintesis, dan zat peledak. Pada industri petrokimia hilir, bahan yang siap pakai siap untuk didistribusikan ke distributor untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rifai. Oke, baik. Untuk industri petrokimia sendiri yang ada di Indonesia, ini ada beberapa contohnya. Yang pertama ada ASEAN Aceh Fertilizer atau PT Aceh, kemudian ada Justus Sakti PT Riau, kemudian ada Pupuk Sriwijaya PT Sumatera Selatan, kemudian ada Henkel Indonesia PT Jawa Barat, dan ada Intan Wijaya Internasional PT Kalimantan Selatan, dan yang terakhir ada Petrokimia Gresik Jawa Tengah. Kemudian untuk bahan baku yang digunakan dari industri petrokimia adalah senyawa hidrokarbon yang didapat dari hasil pengolahan minyak dan gas bumi maupun pencairan batu bara dengan kandungan utama unsur kimianya atom karbon dan juga hidrogen beserta turunannya, termasuk senyawa hidrokarbon dengan ikatan gugus fungsional senyawa tersebut. Kemudian berikut 3 hidrokarbon yang berperan sebagai bahan dasar dari petrokimia. Yang pertama ada olefin alkena, yaitu olefin merupakan bahan dasar petrokimia yang paling utama. Produksi olefin di seluruh dunia mencapai miliaran kilogram per tahun. Olefin yang paling banyak diproduksi adalah etena, propilen atau propena, dan butadiena. Polietilena merupakan bahan dasar pembuatan plastik, namun tidak lebih kuat daripada plastik berbahan dasar polipropilena. Adapun butadiena yang berfungsi sebagai bahan baku pembuatan karet sintesis dan nilon. Next. Kemudian ada aromatika. Pada industri petrokimia, bahan aromatika yang terpenting adalah benzena, toluena, dan silena. Benzena merupakan bahan dasar pembuatan karet sintesis fenol dan nilon. Toluena dan silena biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan peledak dan pembuatan serat. Oke. Yang ketiga ada sinigas.
atau gas sintetis. Gas sintetis ini merupakan campuran dari karbon monoksida atau CO2 dan hidrogen H2. Beberapa produk petrokimia yang menggunakan bahan dasar gas sintetis adalah amonia, NH3, urea, metanol, dan formaldehida. Berikutnya ada alat industri kimia pada PT Petrokimia Gresik. Next. Yang pertama ada granulator, sluri, amonium fosfat, dan amonium sulfat didistribusikan ke granulator 02 M361 di atas lapisan padatan melalui pipa tunggal dengan nozzle berbentuk skru. Asam sulfat dan amonium diumpankan melalui nozzle di dalam granulator. Selanjutnya, terjadi proses granulasi dengan bahan baku padat yang diumpankan ke granulator padatan. Yang keluar dari granulator memiliki kandungan kadar air normal 2-3% dan diumpankan secara gravitasi ke dalam dryer. Next. Selanjutnya ada double chain mill crusher dan conveyor. Untuk menghancurkan bongkahan bahan baku dan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi ukuran yang ditetapkan yang berasal dari proses screen. Produk butiran besar tertahan di atas oversize screen dan secara gravitasi masuk ke crusher 02 H301 A, B, C, dan D. Produk crusher ini jatuh ke recycle drag conveyor 02 M304, sedangkan produk undersize dari 02 F301 A, B, C, dan D jatuh secara gravitasi ke dalam recycle drag conveyor 02 M304. Produk yang memenuhi syarat mutu one size dari screen 02 F301 A, B, C, dan D mengalir ke screen produk conveyor 02 M303. Dari conveyor ini, produk diumpankan ke produk feeder 02 M310. Next. Berikutnya ada contoh conveyor. Next, silakan lanjut. Selanjutnya Mbak Tirsyah Kamelia. Kemudian ada evaluasi perancangan. Evaluasi perancangan yaitu ada operating condition, bisa dilihat pada PPT berikut ini. Next. Komponen double chain mill crusher yaitu terbagi menjadi 14, yaitu ada 14, yaitu 1 casing atau body, kedua rotors, ketiga milling part, keempat lining, kelima bearing, keenam sail, ketujuh inspection door, kedelapan motor, kesembilan reducer, ke-10 coupling, ke-11 driver pulley, ke-12 driven pulley, ke-13 V-bolt, ke-14 base. Next. Kemudian ada perawatan double chain mill crusher, yaitu pertama bentuk yang paling mudah seperti pemberian lubrikasi pada bearing. Yang kedua, inspeksi merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui kondisi peralatan. Ketiga, lihat, rasa, dan dengar merupakan kegiatan pemeliharaan untuk mengetahui kondisi komponen peralatan dengan cara penglihatan atau pengamatan. Perasaan dan pendengaran, contoh, suara berdenyut dari bearing idler yang kurang lubrikasi atau sudah aus. Next. Keempat, pemeliharaan jalannya crusher merupakan kegiatan pemeliharaan yang dapat dilakukan tanpa menghentikan peralatan crusher. Kelima, penggantian komponen-komponen kecil merupakan kegiatan pemeliharaan dengan mengganti komponen-komponen kecil. Dan yang terakhir, pemeliharaan pada saat peralatan berhenti. Pemeliharaan ini hanya dapat dilakukan pada saat crusher dalam keadaan mati. Baik,
Terima kasih semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.